kalau kebanyakan vitamin bagaimana terhadap janinnya? Bisa nggak misalnya kan ada beberapa ibu hamil itu yang kalau minum ini justru enak gitu. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya, janin itu sekelilingnya itu ada air ketuban. Masuk ke pertanyaan keempat. Wah, bajuku udah ganti nih. Outfitnya ganti. Ini juga ganti. Cuman dokter Gatotnya belum. Nggak bisa pinjam saya nih, dok. Oke, pertanyaan keempatnya apa nih, Kak? Silahkan. Oke, ini pertanyaan keempat. Bentar, aku coba lihat catatan aku dulu ya. Oh ya dok, gini. Apa benar ya janin itu bisa mengalami kelainan kalau kita mengonsumsi terlalu banyak vitamin saat hamil? Atau memang kalau vitamin kalau terlalu banyak ya terbuang aja lewat urin gitu? Ya. Baik. Jadi kalau kebanyakan vitamin bagaimana terhadap janinnya? Nah, pertanyaan balik juga kapan kelebihannya misalnya begitu. Kalau dia sudah gede begini, sudah jadi, sudah tinggal mau lahir, nah vitamin minum apapun ya tetap aja janinnya, dalam arti tidak berdampak pada kelainan bawaan. Karena kenapa begitu? Karena kelainan bawaan itu biasanya sudah terjadi sejak awal kehamilan. Bukan gede terus setelah gede moro-moro berubah gitu, enggak. Justru di awal kehamilan itu. Nah, seringnya biasanya untuk di Indonesia bukan malah kelebihan, biasanya cenderung kekurangan. Yang sudah diteliti ya, itu biasanya cenderung kurang. Salah satunya yang mungkin kita kenal, kalau kekurangan asam folat, maka bisa membawa kelainan janin yang namanya neuralgic defect. Jadi ada kelainan bawaan terkait dengan tabung sarafnya, dengan manifestasi bentuk janinnya menjadi ada dalam tanda kutip ada cacat begitu ya, tergantung seberapa berat cacatnya, tapi jenisnya jenis yang itu biasanya cenderung kekurangan. Gitu ya. Kalau kelebihan ini jarang kasusnya, ya, dan belum ada laporan secara nyata. Nah, kalau yang dalam tanda kutip kelebihan justru itu biasanya malah kelebihan zat-zat yang tidak diharapkan, misalnya polutan. Sampah industri istilahnya ya, tercemar sampah industri, nah gitu, atau minum yang mengandung logam berat. Jadi yang mestinya dia enggak kelebihan, tapi bukan kelebihan vitamin, kelebihan hal-hal yang tidak baik. Nah, itu bisa kadang-kadang berdampak kepada kelainan bawaan janin. Artinya pertumbuhan janinnya menjadi ada sesuatu yang tidak normal. Tetapi dari awal, kemudian dia tumbuh gede, akhirnya setelah lahir sudah gede ada kelainan bawaannya, bukan dia normal setelah gede terus berubah ada sesuatu, biasanya tidak begitu. Itu ya, jadi justru pertumbuhan awal itu penting ya, yang sangat rawan itu justru di trimester pertama, ya, di awal-awal. Padahal kan dok, pada trimester awal itu kan bumil itu kan mual, muntah, gitu ya. Itu kira-kira efek kita kembali pada gizi yang tadi ya, kekurangan tadi. Kita kira-kira ngatasinnya gimana, dok? Ya, yang jelas kalau mual muntahnya berlebihan tentu berdampak yang tidak baik ya. Segalanya jadi berkurang ya, tentu akan kita konversi, kita kembalikan dengan pemenuhan kebutuhannya dia, begitu ya. Tetapi kalau tidak berlebihan, biasanya ibu hamil itu kan masih misalnya muntah sehari 3 kali, tapi dia masih bisa makan lebih dari 3 kali, misalnya begitu ya, itu tidak masalah. Biasanya masih bisa dikompensasi oleh tubuhnya, gitu ya. Selama tubuhnya secara umum baik-baik saja. Kecuali kalau memang tubuhnya kurang, misalnya berat BMI-nya rendah sekali, kurus banget, sudah kurang lah dia secara standar, muntah dan mual muntahnya berlebihan, tambah kurang. Nah, itu yang menjadi rawan. Gitu ya. Jadi masih ada kemampuan tubuh untuk mengkompensasi kalau tidak berlebihan.
Nah itu dok, misalnya kan ibu hamil itu minum obat-obat yang mengandung virus itu kan emang enak gitu ya. Ya. Dok, ya. Nah itu bisa nggak misalnya kan ada beberapa ibu hamil itu yang kalau minum ini justru enak gitu. Kira-kira apa yang harus dilakukan? Ya, Atau ya. bisa hanya dengan konsumsi makanan yang mengandung itu, Betul, betul. atau tetap harus diminum ini? Nah, biasanya kalau di negara-negara yang sudah maju, di mana asupan gizinya sudah cukup dan sebelum hamil juga sudah cukup gizinya, maka biasanya kalau perlu ekstrim tanpa vitamin pun tidak apa-apa. Oh gitu. Oke, tanpa vitamin pun tidak apa-apa. Tetapi kalau memang kita tidak yakin, maka kita menambah namanya suplemen, menambah dari apa yang kira-kira dirasa kurang. Biasanya begitu ya. Oke. Jadi tidak harus. Enak ya, dok, ya. Betul, Kalau betul. diminum yang ada bion-bion Ya, gitu. betul. Rasanya enak. Dan itu biasanya kita mengantisipasinya, biasanya minumnya setelah saat mau tidur. Oh, Jadi iya, begitu iya. udah mau tidur, bawa tidur lupa neknya. Kadang-kadang iya, begitu. iya. Boleh. Ngantuk Ya, bisa mengantisipasi dengan cara seperti itu ya. Oh, Oke. baik, baik. Ya, ya. Baik. Ya, jelas. Jelas. Oke, Ya. pertanyaan Oke. lagi. Ya. Pertanyaan kelima nih. Pertanyaan kelima nih ya. Banyak nih, lima. Oke, pertanyaan kelima nih dok. Ini kan saya suka olahraga dok memang orangnya. Dari sebelum hamil pun kan rutin berolahraga. Nah, pengen tahu dok, sebenarnya amannya kita mulai berolahraga saat hamil itu saat Ya. berapa minggu gitu? Ya. Jadi memang olahraga itu juga sangat tergantung dari jenis olahraganya. Tapi pada saat hamil memang tidak disarankan untuk olahraga yang berat. Kenapa? Secara logika saja bahwa dia saat ini sedang memelihara janinnya untuk bertumbuh selama hamil itu. Kalau ini butuh suatu asupan, butuh energi, butuh semuanya untuk memelihara pertumbuhan janinnya. Kalau energinya ini dipakai untuk kegiatan olahraga yang berlebih, nah kita sangat khawatir terhadap kebutuhan dari si janinnya itu untuk bertumbuh ya. Tetapi kalau si olahraga dalam arti sifatnya tidak berlebih, bukan olahraga yang berat, di mana secara fisik umum masih dimungkinkan, sebenarnya boleh-boleh saja. Tetapi memang dikatakan di trimester awal itu memang aktivitas fisik yang berlebih itu rawan untuk terjadinya keguguran atau abortus. Sehingga kalaupun toh memulai aktivitas fisik biasanya disarankan setelah trimester pertama, setelah 3 bulan awal biasanya begitu. Di mana kerawanan untuk terjadi keguguran sudah tidak seberat pada waktu di trimester awal. Jadi monggo kalau mau, tapi jangan berlebihan karena nanti energinya dipakai untuk ibunya, anaknya nggak kebagian lah ya, pertumbuhannya jadi masalah gitu ya. Di samping itu juga secara fisik kan kadang-kadang gerakannya menjadi sangat terbatas kalau ada perutnya tambah besar dan sebagainya. Oke. Baik, jelas. Ya. Terus mungkin jenisnya dok, Jenis olahraga olahraga. yang direkomendasikan sebenarnya yang mendukung kehamilan itu sehat itu apa aja sih dok? Ya. Sebenarnya olahraga ringan ya, boleh misalnya jalan sehat, jalan kaki, jalan santai masih dimungkinkan. Tidak Berenang apa-apa. dok, berenang. Berenang boleh. Boleh. Oh ya banyak yang nanya Boleh. itu dok. Boleh, Kalau berenang. berenang itu apakah favoritnya tidak mengganggu? Ya kan? Baik. Itu ya, Ya. pertanyaannya kan selalu kalau renang takut kaporitnya aman nggak ya? Ya, gitu. ya. Nah, kaporit ini kan tidak masuk ke tubuh ya Iya. selama berenang ya, kecuali diminum ya, ceritanya akan berbeda. Tapi kan kita tidak minum air kolam renang biasanya begitu, dan tidak masuk juga lewat tempat lain misalnya, tidak lewat ini ya, jadi relatif aman sebenarnya terkait dengan kehamilannya ya. Soalnya kekhawatirannya ibu hamil itu takut mengganggu janinnya gitu karena takut Masuk iya, dari bawah ya. masuk, bawah, ya. gitu dong. Oh tidak ya, jadi kalau lewat bawah dalam arti kontak langsung rasanya tidak, karena kalau janin selama semuanya normal ya, janin di dalam rahim itu
janin itu sekelilingnya itu ada air ketuban. Jadi sebelum mengenai janin dia kena air ketuban dulu. Setelah ada air ketuban dia ditutupi oleh selaput amnion atau selaput ketuban itu. Selaputnya ada sendiri dibungkus oleh selaput ketuban sehingga kalau air misalnya ingin kontak ke janin dia nggak bisa menembus itu. Ya, karena selaput ketuban itu apa namanya watertight ya, tidak menembus air. Buktinya apa? Buktinya air ketubannya sendiri juga nggak bisa tembus. Iya. Kalau enggak kan dia merembes ya. Iya. Nah, dia tertutup rapat ya, sehingga relatif aman. Ya, dan kalaupun toh belum proses persalinan, dia dibungkus lagi oleh dinding rahim yang pintunya itu juga tertutup. Si porsiu itu, cervixnya itu yang pembukaan 1, 2, 3 itu semacam pintu kan, pintu bukanya 1, 2, nah itu pintunya juga tertutup, rapet. Dan bahkan di tengah pintunya itu secara alami itu ada lendirnya sebagai plak, sebagai apa, sumbat istilahnya begitu ya, sehingga tidak mudah orang masuk sana. Oke. Jadi aman ini. Lagi pula ditambah lagi pada saat berenang pun secara umum vagina itu kan juga tertutup. Oh iya. Dan Jadi punya normal flora juga ya, Dok, iya, ya. jadi bukan berarti kalau posisi baring kemudian vaginanya seperti gelas miring begitu yang bolong terus gitu. Nah, dia vaginanya tertutup gitu ya. Oke. Jadi tidak mudah air masuk. Iya, tidak iya, mudah. Nggak kayak Iya, beda dengan kalau direndam gelas gitu itu kan ya. guling gini posisi baring gini enggak juga. Oke. Jadi ya, ibu hamil nggak perlu khawatir kalau mau olahraga berenang. Kecuali kalau memang nggak bisa berenang, ya harus latih. Betul kan? Betul kan? Iya, betul. Iya, Harus iya. hati-hati kalau nggak bisa berenang, jangan berenang. Kok bisa pipisnya jadi sering itu juga ada. Kalau hamilnya sudah makin besar, posisi kandung kemih ya itu kepenyet dengan besarnya rahim itu. Bukaan 10 tuh boleh nunggu sebentar sebelum ngejan sampai ada sensasi kayak kontraksi atau pengen mengejan gitu. Atau memang kita ya kalau sudah bukaan 10 ya wis harus langsung ngejan gitu.